Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Puspita Kusmayati, CGP Angkatan 10. Bersama ini saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Abung Timur, di mana saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah mengenai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai eh, nilai-nilai kebaikan yang mengandung kebaikan di dalam pengambilan keputusan. Selamat sore Bapak. Sore. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Maaf saya mengganggu aktivitas Bapak ya. Bersama ini saya akan mewawancari Bapak. Bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama mengenai kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi dalam memberikan keputusan terhadap suatu permasalahan, di mana permasalahan tersebut bisa jadi benar dengan benar, begitu ya. Jadi benar dengan benar, tapi kita harus memilih salah satu di antara itu. Jadi yang menjadi bahan pertimbangan saya tergantung dari skupnya. Kalau seandainya yang ini lebih banyak yang berkepentingan daripada yang satunya lagi, mau tidak mau terpaksa harus kita pilih yang lebih dominan, gitu, lebih banyak yang berkepentingan gitu. Tapi dengan tidak mengabaikan yang minoritas ini. Yang minoritas ini tetap kita kasih arahan, kita kasih gambaran bagaimana dasar kita mengapa memutuskan yang kelompoknya si A tadi, begitu ya, tidak memutuskan yang dimau oleh kelompok B. Itu kita kasih arahan. Mencari dasarnya, dasarnya terlebih dahulu, baru nanti diambilkan keputusannya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak dalam mengambil keputusan? Biasanya saya melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan atau yang memang menguasai masalah tersebut, begitu. Kalau seandainya masalahnya berkaitan dengan kurikulum, saya gandeng melakukan kurikulum. Kalau seandainya masalahnya berkaitan dengan murid, maka saya gandeng wakaf siswaan dan juga guru BK dan juga wali kelas. Jadi saya melihat ranah permasalahannya dulu, mencakup di ranah mana. Nanti baru saya gandeng stakeholder atau pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Jadi tergantung masalahnya Pak ya. Jadi siapa yang akan digandeng di dalam penyelesaian pengambilan keputusan ini ya Pak ya. Lalu langkah-langkah apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus-kasus dilema etika di mana kedua belah pihak itu merasa benar, begitu ya. Yang saya lakukan pertama yaitu mendalami lagi masalahnya seperti apa. Jangan sampai ada informasi-informasi yang terlewat, begitu, yang membuat nanti keputusan kita jadi kurang valid atau kurang tepat, begitu. Jadi saya mendalami dulu masalahnya apa, kemudian menggali informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, sehingga nanti dari sana bisa kita timbang-timbang ini lebih berat kemana. Memang dua-duanya sama-sama benar, tapi lebih urgentnya yang mana, itu yang akan kita simpulkan atau putuskan. Jadi langkah-langkah yang Bapak ambil itu nanti mendalami masalahnya, lalu mencari informasi dari orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga Bapak mengambilkan keputusan agar menjadi suatu capaian yang keputusan yang tepat. Iya, keputusan yang tepat. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya kadang kita harus memutuskan itu dalam situasi yang waktunya sangat singkat. Singkat ya. Nah, itu kadang-kadang kita agak terburu-buru ya dalam memutuskan atau menyikapi suatu masalah. Itu sebaiknya memang harus dihindari sikap terburu-buru dalam mengambil kesimpulannya. Jadi dalam waktu yang singkat kita harus cepat memutuskan, sedangkan kita harus menganalisis dulu masalahnya apa ya. Nah, menurut saya itu tantangannya. Jadi bagaimana caranya kita bisa memutuskan sesuatu dengan cepat dalam waktu yang singkat.
itu ya jadi dilema ya Pak ya. Iya. Nah, ya kalau misalkan seperti itu ya kita harus mau tidak mau kalau misalkan harus cepat diambil keputusannya untuk waktu-waktu tertentu maka kita harus menyimpulkannya secepatnya ya Pak ya. Oke. Baik Pak, ini ada lagi pertanyaan. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dalam dilema etika ini? Kalau jadwal tertentu tidak ada. Tidak ada ya. Jadi saya situasional saja. Kalau seandainya di sekolah lagi ada masalah A misalnya, ya secepatnya harus diatasi atau diselesaikan. Jadi jangan sampai nanti berlarut-larut begitu. Kalau seandainya ada permasalahan antara dua pihak, kemudian saya sebagai kepala sekolahnya berlarut-larut tidak segera menyikapi, nanti suasana kerjanya jadi tidak harmonis, tidak nyaman, tidak kondusif ya. Sehingga saya langsung kalau memang bisa diselesaikan hari itu juga saya langsung di tempat itu ya. Iya, untuk bisa selesaikan hari itu juga. Baik. Lalu adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Biasanya yang membantu saya dalam pengambilan keputusan itu tim ya. Baik itu wakil bidang siswaan, kemudian wakil bidang kurikulum, kemudian juga bisa pertimbangan guru BK juga, pertimbangan wali kelas juga, sampai ke guru-guru juga saya bisa gandeng untuk bisa diajak berkomunikasi atau diajak pertimbangannya terhadap situasi yang memang berkaitan dengan mereka. Jadi stakeholder sekolah itu tetap saya jadikan tetap saya libatkan untuk mengambil keputusan sehingga keputusan yang diambil bisa mengakomodir semua kepentingan yang sebesar-besarnya ya. Memang tidak semua 100% bisa terakomodir, tapi minimal yang terbaik lah. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa bagi Bapak yang Bapak petik gitu ya dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan? Jadi pembelajaran yang bisa saya petik itu, pertama kita dalam memutuskan sesuatu tidak boleh terburu-buru atau tergesa-gesa ya. Kadang-kadang itu yang akan menimbulkan penyesalan. Keputusan saya itu sudah benar belum ya? Jangan-jangan nanti keputusan saya nggak benar nih, mungkin ada yang lebih tepat dan sebagainya. Nah itu yang harus kita hindari. Jadi untuk menghindarinya ya kita mau tidak mau harus mengasah kemampuan kita untuk bisa katakanlah memutuskan sesuatu dengan tepat dan cepat, tapi dalam waktu yang tidak begitu lama gitu. Jadi karena kalau kita sudah memutuskan A kemudian keputusan itu salah atau tidak tepat, keputusan itu tidak boleh diubah-ubah lagi begitu. Jadi ya tidak boleh dicabut lagi. Maka dari itu kita gimana caranya, karena keputusannya tidak boleh dicabut lagi, gimana caranya keputusan itu harus benar-benar tepat gitu. Oke, terima kasih Bapak atas wawancara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih informasinya. Jadi yang saya dapat gali dari Bapak hasil wawancara ini adalah dimana Bapak dalam mengambil keputusan adalah harus melihat dasarnya dulu melalui informasi-informasi yang tepat, dan Bapak menggandeng semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah sehingga dalam pengambilan keputusan ini juga tidak boleh terburu-buru dan tepat, efektif ya, mengenai sasaran ya, sehingga tidak ada kerancuan di kedepannya gitu aja Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Puspita Kusmayati, CGP Angkatan 10 Provinsi Lampung. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Magdalena ya, SPD, Kepala Sekolah SD 1 Pungguk Lama, dan saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ibu, saya ada tugas dari CGP yang melaksanakan wawancara para sekolah pimpinan, di mana di sini pimpinan dalam pengambilan keputusan
eh, menganalisa kasus-kasus yang sudah ibu ambil keputusan apa saja gitu kira-kiranya. Nah ini saya ada beberapa poin wawancara ibu yang saya sampaikan kepada ibu. Iya, beberapa ibu jawabnya mulai ya Bu. Kalau menurut saya pengalaman kasus bermacam-macam Bu, dari tawuran, kadang saling mengejek, semua itu adalah nggak selalu ini terjadi, cuma kadang-kadang terjadi Bu. Kasus-kasus seperti ini seperti berantem, kadang-kadang kita bawa ke kantor ya, kita damaikan, malah mereka nggak terima orang tua. Terus kalau kita bilang anaknya nakal, mereka nggak terima. Kalau misalnya ada anak mereka berantem, tapi kan mereka tahunya anaknya di rumah manis. Jadi tindakan saya selaku pemimpin di sini, kalau ketemu orang tua yang seperti itu ya, anaknya suka berantem tapi dia taunya baik di rumah, ya saya adakan memanggil orang tuanya ke sekolah. Supaya apa? Supaya dia jelas kalau di sekolah dia bertemu kami sebagai guru-guru anak mereka ya, mereka akan tahu apa perilaku anaknya sebenarnya di sekolah. Ya. Jadi kalau mereka tidak langsung ke sekolah, ya itu tadi Bu, mereka tahunya anaknya manis. Nah, dengan usaha seperti itu, mengajak wali muridnya ke sekolah, menghadirkan anak-anaknya juga ya, saya rasa mereka juga akan terima, mereka akan tahu sebenarnya anaknya dan mereka nggak ini lagi komplain lagi bahwa anaknya memang seperti itu, dijelaskan guru-gurunya juga bahwa anaknya memang baik tapi kurang baiknya ya seperti itu, mau berantem. Nah dari situ usaha seperti itu ya, berkolaborasi sama guru, berdekatan sama guru, jadi wali muridnya menerima ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan? Itu seperti ini ya Bu. Biasanya saya ini kan biasanya satunya harus kita misalnya nggak ada pilihan misalnya ya Bu ya. Ya biasanya kalau di titik tengah seperti itu ya, kita harus pandai-pandailah kita mengatur waktu untuk kita berdiskusi Bu. Supaya apa? Supaya ada jalan keluarnya untuk kebaikan anak-anak di sini. Jadi ada untuk Iya, diskusi iya, ya, nasibnya ya, hasilnya ya dengan berdiskusi menyelesaikan masalah itu supaya mereka bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Lalu ada langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? Langkah-langkah pertama supaya tidak ada istilahnya bullying terhadap orang di sekolah, ya kita namanya muridnya rame Bu, banyak, jadi murid itu macam-macam perilaku. Langkah-langkah awal pertama saya jalankan itu kita harus mengenalkan dulu pada segi agama dulu Bu. Caranya bersalaman sama guru supaya dia menyayangi guru dan seterusnya menyayangi sesama teman. Dengan rasa seperti itu mereka nggak akan ada rasa saling dendam lagi, ada ikatan istilahnya kekeluargaan Bu. Gitu. Langkah-langkah yang selama Ibu ambil itu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, kira-kira apa tuh dalam kasus-kasus di Rematika seperti tadi?
Ya itu tadi Bu, kita kekeluargaan Bu. Kekeluargaan. Iya. Cara kekeluargaan Iya. ya membahasnya. Iya. Karena kita dalam lingkungan sekolah itu adalah saudara. Iya. Lalu hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil keputusan tentunya tantangan yang Ibu alami itu Ya, apa? tantangannya seperti ini tadi kata saya dari awal tadi Bu. Iya. Misalnya kalau Orang kita orang tuanya nggak Komplain, nggak iya terima ya. komplain nggak terima kalau anaknya disalahkan oleh pihak sekolah itu aja. Iya. Iya. Ini bagus ya. Iya. Kita bagus untuk mendamaikan anak mereka, tapi mereka nggak terima komplain Bu. Tantangannya seperti Itu ya. Jadi ada tidak ini supaya tidak bisa diajak Iya. bersama, ya. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus di rumah? Saya rasa nggak ada terlalu dijadwalkan Rutin juga ya. mungkin amat sih Bu. Cuma kalau misalnya ada masalah itu baru kita ini Spontan. selesaikan gitu ya. Spontan selesaikannya ya. Iya. Lalu adakah orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu mengambil keputusan? Saya rasa di sini dukungan guru, Iya. semua guru. Semua guru ya. Iya, itu yang membuat kita mudah untuk menyelesaikan guru. Bu. Lalu dari semua yang telah Ibu sampaikan, adakah pembelajaran Ibu yang Ibu petik dalam pengalaman Ibu selama menjabat jadi kepala dalam pengambilan keputusan? Saya rasa pelajaran yang bisa saya ambil bahwa sesuatu yang kita anggap besar ya Bu, itu kalau kita jalankan didamaikan dengan secara sabar ya Bu, iya sabar dan apa ya dengan emosi ya itu akan selesai dengan sendiri. Itu ada pengalaman akan selesai dengan baik secara bagus. Ya, kita harus sabar gitu Bu. Ya, iya. Jangan dibawa emosi dalam Dalam pengambilan keputusan. masalah. Iya, betul. Terima kasih Bu atas pengambilan Ibu untuk diwawancarai hari ini. Saya dapat menyimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan tentunya Ibu harus mengikuti langkah-langkah ya, langkah-langkah seperti tadi Ibu sebutkan dibicarakan, didiskusikan secara kekeluargaan bersama stakeholder atau guru-guru yang ada di sekolah ya, dalam mengatasi masalah yang ada dengan sekolah, lalu dengan sabar. Iya, itu iya. dengan sabar. Baik, Bu, terima kasih. Iya, Sekian wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Aisyah Puspita Kusmayati. Siapa? Ya, Aisyah. dari SMA Negeri 1 Abung Abung Timur. Timur. Ya, bermaksud menemui Bapak untuk keperluan memenuhi tugas guru penggerak angkatan 10. SMA kita ada. Iya. Alhamdulillah. Bu Asing termasuk satu angkatan dengan Bu Asi juga, satu angkatan. kepala sekolahnya juga demikian. Oh, iya. Jadi dapat tugas untuk mewawancarai pimpinan SKPD sekolah tentunya. Jadi Kok saya, Bu? enggak kepala sekolah, jadi Pak saya di sini ya mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah di SMP 1 Abung Timur. Oh iya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak terkait pengambilan keputusan yang Bapak laksanakan di SMP 1 SMP 1 Abung Timur. Ada beberapa poin ini Pak, pertanyaan yang akan saya angkat ke Bapak. Ya,
Bisa saya jawab, kalau tidak bisa mungkin jadi PR ya Bu. Iya. Baik. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika Atau bujukan moral? Yang berkaitan dengan siswa atau dengan berkaitan dengan Boleh, guru? baik kesiswaan, boleh berkaitan dengan guru. Kita mengambil intinya pengambilan keputusan saja. Seperti bagaimana Apabila mengidentifikasi terjadi dilema. dilema ya. Bagaimana Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Artuan, saya bisa Timur. Lalu juga saya sampaikan dengan itu bahwa saya di sini baru punya 1 tahun. Oh ya. Jadi segala sesuatu belum banyak hal-hal yang saya peroleh. Saya di sini juga dalam kapasitas masih belajar Bu ya. Ya. Masih Masih belajar. mengamati. Termasuk artinya memahami mencoba Coba. karakter siswa, masyarakat, dan termasuk dewan guru. Berkaitan dengan pertanyaan Ibu dalam hal mengambil keputusan, tentu saja kita tetap mengacu kepada aturan-aturan yang ada ya. Apapun keputusan, karena kita selaku kepala sekolah yang ditugaskan secara resmi oleh dinas pendidikan, tentu saja ada acuan-acuannya ya, aturan untuk kita terapkan. Sebelumnya mengambil keputusan mengidentifikasi Iya. dengan melihat dari aturan yang diterapkan. Tentu saja artinya saya katakan aturan itu apabila artinya kita terapkan terhadap suatu lingkungan, tentu saja kita harus mengidentifikasi bagaimana karakter lingkungan Iya. itu, ya masyarakatnya, ya gurunya, siswanya. Karakter lingkungan. Iya. Kalau artinya masih bisa kita selesaikan dengan aturan, itu yang diharapkan. Ya. Artinya ini loh aturannya dari pemerintah, dinas pendidikan, guru itu harus begini-begini. Iya betul. Siswa harus taat pada aturan begini-begini. Iya. Nah, tapi kalau berkaitan sudah dengan kondisi di lingkungan, tidak mungkin kita terapkan aturan itu 100%. Iya. Nah, itulah kemudian kebijakan itu Bu. Iya. Iya. Artinya kita sesuaikan aturan itu dengan kebijaksanaan kita. Kebijaksanaan Kalau ya. kita terapkan aturan itu 100%, mungkin tidak jalan lah kira-kira. Iya. Kita akan berbenturan dengan hal-hal seperti kata Ibu tadi, Iya. etika, moral, ya. Sementara dalam satu lingkungan tentu saja beraneka ragam berkaitan dengan etika, moral, dan lain-lain. Jadi kalau pertanyaan Ibu bagaimana acuan mengambil keputusan, acuan pertama tentu saja kita taat kepada peraturan ya. Apabila peraturan itu bisa berjalan, oke, ini loh aturannya jelas. PP nomor sekian, surat edaran nomor sekian dari pemerintah. Nah, tapi apabila dilema tadi, apabila kita terapkan 100% itu tidak, ya kita mencoba identifikasi masalahnya bagaimana, pendekatan sosial, moral, emosional, psikologis terutama ya, yang berkaitan dengan kondisi guru, kondisi guru dan kondisi yang lain-lain. Ya oke, itu jawaban. Untuk pertanyaan kedua, Iya. selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama menyanjung kebajikan. Ya, itu tetap dilema berarti Bu, ya, dua-duanya dua keputusan yang harus diambil. sama-sama. Bagaimana acuannya apabila dua-duanya memang baik semua, benar Iya, semua. benar semua. Ya itulah kita adanya rapat ya. Kita rapat. Apabila terhadap masalah seperti ini kita adakan rapat Bu. Kita artinya tidak berikan masukan-masukan
rapat dewan guru ya dan KPU apabila dua hal itu harus diambil melalui voting tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah lagi artinya sama-sama baik sama nah solusinya mungkin adalah kita rapatkan seluruh dewan guru dan staf dalam mengambil kebijakan itu. Kapasitas sebagai kepala sekolah tentu saja harus mendengarkan pendapat dari seluruh dewan gurunya. Setelah disimpulkan, baru mungkin kepala sekolah mengambil suatu kesimpulan berdasarkan hasil rapat itu. Mengambil kesimpulan berdasarkan Ya seperti yang itu tadi dianalisis dulu, bagaimana masalahnya. Kalau untuk ya kita rapat. Iya. Lalu untuk pertanyaan ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Dalam hal dalam pengambilan keputusan? iya Langkah prosedur. langkah prosedur. Ya yang itu yang saya maksud tadi Bu ya. Mentok terakhirnya apabila tidak kan kita acuannya ke aturan Bu ya. Iya. Peraturan nomor sekian ini loh. Apabila mentok ya itu tadi pendekatan Sosial, sosial, psikologi, tidak lagi mampu gitu. Ayo Ayo. kita kan mengambil keputusan demokratis Bu ya. Iya. Monggo kita rapatkan. Rapatkan. Jadi langkahnya seperti itu 3 langkah itu rapatkan. Jadi menurut bapak-bapak ibu sebelum saya ambil keputusan mohon saran atau bagaimana kira-kira ini agar kita juga nggak kesalahan. Kalau misalnya bentuk banget terlibat secara kekerabatan ya, kekeluargaan, Itu kan dari kebersamaan, pendekatan diajak ngobrol Nah, aja ngobrol. secara ya Masalahnya di mana sih? Kendalanya apa? Iya. Itu kan pendekatan sosial emosional. Masih bertegang, masih juga mentok. Ayo langkah terserah. terakhir kita rapatkan dalam mengambil keputusan. Baik. Lalu hal menarik ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan Iya. kemarin juga saya di SD malahan. Aduh, ini dengan orang tua. Iya. Tapi pendekatan sabar katanya. Lalu ada hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang langkah-langkah yang paling efektif? Langkah yang paling efektif menurut saya itu adalah itu tadi Bu, pendekatan ya itu yang udah ini ya. pendekatan psikologis, emosional, Jadi sosial. Kan biasanya ada masalah loh ya. Panggil kan kapasitas sebagai kepala sekolah ini kan yang pengayom, iya. Terbantu dan sebagainya. Jadi artinya iyalah kita iya. Artinya ya itu tadi kita sebagai dianggap sebagai panutan. Yang paling tua kan, di tempat mereka. Ya di sini kayak apa ya? Dalam menganalisis ini pendekatan saling asih, saling asah, saling asuh. ya itu. Kalau 3 poin ini berjalan, mana saja yang bisa berjalan yang salah. Keterkaitan. Iya, kita dapat keterkaitan emosionalnya. Dapat jadi kan kalau memang secara pendekatan kita bakal di ini lagi ya. Iya. Ada dan kontrak. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan? Ya. Nah, kita kembali tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema. Tetap ada tantangannya ya Pak ya. Tentu saja ya dalam setiap keputusan itu pasti ada Iya. nilai tantangannya, ada positif, ada negatif. Iya. Yang menjadi tantangan kita ini bagaimana menyamakan visi persepsi dari sekian banyak orang sehingga mereka kita sampai pada suatu kesepakatan keputusan tanpa ada beban ganjalan. Iya, ganjalannya. Iya. Ya, itu tantangannya. Itu tantangan. Keputusan. Apalagi karakter masyarakat kita Tanpa ada di ganjalan, ya. timur ini kita tahu sendiri Bu. Iya. Menyampaikan hal yang baik saja kalau memang cara kita kurang tepat jadi bumerang bagi kita. Betul. Iya. Keputusannya diambil.
dilema etika Pak? Kalau masalah penyelesaian dilema etika itu kan tentatif ya Bu ya. Kita lihat seberapa pentingnya dilema itu ada. Iya. Kalau kita tunda juga kan, memang mungkin kalau menurut Lalu- saya itu tidak terjadwal ya Bu ya. Iya iya. Kita cukup akomodir masalahnya apa. Kalau dia ringan kita mungkin kita selesaikan, panggil personalnya. Iya baik. Iya. Tapi kalau memang sudah tidak ada yang namanya dilema ya Bu ya. Iya. Kalau bisa yang namanya dilema itu adalah kita selesaikan secara personal Bu. Tapi kalau sudah tidak mampu lagi, kita kan ada rapat bulanan setiap bulan kan Bu. Iya. Nah disitulah kita apabila mentok segala masalahnya kita Evaluasi ya Pak ya. Evaluasi tiap bulan. evaluasi ke apa, evaluasi siswa, evaluasi guru mapel, termasuk evaluasi wali kelas, evaluasi waktu, kinerja waktu itu semua. Berperan ya Pak ya. Jadi enggak, kan biasanya ada yang cuma 100% aja rapatnya. Ya Allah, bagus. Jadi per bulan itu ada evaluasi ya. Evaluasi Bu. Jadi ketahuan anak itu wali kelas 7 gitu. Berapa siswanya? Sekian. Berapa yang laki-laki? Ya? Sekian. Berapa yang perempuan? Sekian. Dari sekian itu berapa orang yang mencolok lah dalam hal pembelajaran. Oke, dia lah. Terakhir, berapa hari dia tidak hadir? Adakah siswanya sudah mulai dalam 1 bulan itu melebihi kuota hadir, tidak boleh tidak hadirnya dalam 1 minggu, 1 bulan itu kan tidak boleh lebih dari 3 hari dalam hadir tanpa keterangan. Ini Pak sekarang, nah sudah diselesaikan belum oleh wali kelasnya? Jadi kalau demikian Pak disiplinnya lebih Insya ya. Allah. Karena ada pergeseran. Insya Allah. Nah, ya itu yang diharapkan. Iya. Jadi kalau ada anak yang di luar itu kita kayaknya memang ya makanya di mata pelajaran siapa, kalau dia lagi belum hadir kita berpikirnya masuk dulu. Bagus ya Pak ya. Sudah ini apa terencana berarti Bapak di dalam mengambilkan keputusan ya agar didisiplinkan sekolah ya evaluasinya dari Iya. gitu. Ya, karena saya Udah tertata. Iya, karena saya sebelum memang baru Bu, saya baru pertama kali jadi kepala sekolah langsung di sini. Apa nggak memang sudah betul-betul tantangan? Ya jelas, kami aja masih tantangan. Iya. Kami aja yang di tingkat SMA masih tantangan. Iya, tantangan. Tantangan. Apalagi maaf yang ngomong kalau kita memang bukan asli dari sini, betul-betul dari sini. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Barusan juga saya juga sedang menyelesaikan. Nah, itu tantangan. Dari ada lagi nih, Mak. Boleh, silakan. Dari keputusan yang Bapak ambil tentunya ada faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Bapak, membantu Bapak dalam hal pengambilan keputusan. Ya, tentunya tadi mengenai dilema kasus etika tadi, Pak. Iya. Apakah melibatkan guru saja atau melibatkan tokoh masyarakat? Iya. Tentunya. Dalam hal itu saya sudah mencoba biar dari berbagai unsur. Artinya apa? Untuk menyelesaikan masalah itu apabila terjadi dilema seperti itu, kalau bisa diselesaikan di sekolah melalui dewan guru, rapat dewan Iya. guru, Sekian ya, sifatnya. artinya dari unsur masyarakat. Alhamdulillah kami beberapa kali melibatkan beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan daerah, 4 kampung, itu kan ada hal-hal gitu. Jadi Saya kan kalau melibatkan melalui tokoh masyarakat, iya, aparat desa, guru, iya, stakeholder lainnya, kita dari A sampai dengan Z. Lalu ada pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama 1 tahun jadi pimpinan di sini dalam mengambil keputusan dilema etika? kita kan memang namanya seperti aplikasi implementan. Walaupun tidak mungkin Bu ya yang namanya menyelesaikan dilema itu bisa 100% selesai.
Nah, melalui pendekatan tadi kan dia belum bisa terima dalam waktu 2 hari, 3 hari ya mungkin sampai dia menyadari dengan sendirinya. Karena yang namanya ya itu tadi kembali ke etika ya. Karena sekian puluh tahun kondisinya memang harus seperti ini, harus kita bentuk sekaligus kan tidak mungkin. Nah, ini menyelesaikan dengan etika ya, yang penyelesaian dulu yang dong memberikan contoh dalam berbicara bagaimana orang yang tua dengan. Jadi selain Bapak mensinkronkan kondisi, berarti Bapak bertahap pelan-pelan untuk melakukan pengambilan keputusan dengan cara memberikan contoh yang baik. Seperti itu ya Pak ya. Ya kalau dikatakan keteladanan ya kita apa ya, menuju orang itu dengan keteladanan kita sendiri kan kira-kira dia. Baik Pak, mungkin itu saja, ada 8 poin yang saya tanyakan. Jadi saya dapat, iya, saya dapat kata kunci. Apa itu? Bapak mensinkron, ya dalam pembelajaran ini Bapak mensinkronkan kebudayaan yang ada di tempat Bapak, di lingkungan Bapak dengan keadaan sekarang, dan Bapak perlahan-lahan untuk memberikan contoh kepada mereka di dalam mengatasi dilema etika. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Kalau artinya itulah, mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan itu kurang pas, itu kemampuan saya yang itu yang ada di saya. Cuma kalau dia kurang pas ya mohon maaf. Kalau memang dia ada yang hal-hal yang positif itu semata-mata datangnya dari Allah SWT. Terima kasih, saya juga mengucapkan banyak terima kasih, saya sudah dapat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.